lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Saya nak maklumkan, bukan 1 inci. Malaysia dah bagi 5.207 hektar. Saya pakai pampasan. Ini masalah ini pembangkang. Dia guna. Bayangkan ini, di dalam gedung parlemen Malaysia, suara teriakan saling memotong. Oposisi berdiri sambil menunjuk meja pemerintah. Lebih dari 5.000 hektar wilayah Malaysia hilang. Isu ini langsung meledak. Media panas, publik resah, dan nama Indonesia ikut terseret. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Benarkah Malaysia diam-diam menyerahkan wilayahnya ke Indonesia? Atau justru ada fakta besar yang selama ini disalahpahami? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat. Semua bermula dari satu angka yang bikin geger, 5.207 hektar. Angka ini disebut-sebut sebagai luas wilayah Malaysia yang berpindah ke Indonesia di kawasan perbatasan Sabah dan Kalimantan. Isu ini makin panas ketika dikaitkan dengan pembahasan di Forum DPR Republik Indonesia. Di ruang publik Malaysia, narasinya berkembang liar. Ada yang menyebut ini pertukaran wilayah, ada yang bilang ada kesepakatan rahasia, bahkan muncul klaim bahwa beberapa desa di wilayah Nunukan disebut-sebut berada di bawah administrasi Malaysia sebagai bentuk kompensasi. Isu ini langsung menyentuh urat paling sensitif, kedaulatan negara. Oposisi di parlemen Malaysia bereaksi keras. Mereka menuding pemerintah tidak transparan dan menuntut penjelasan terbuka. Nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun jadi sasaran utama. Tuduhannya berat, mulai dari mengabaikan parlemen sampai disebut mengkhianati kepentingan nasional dengan menyerahkan wilayah negara tanpa persetujuan legislatif. Dan di titik inilah emosi politik mulai mengalahkan klarifikasi. Kalau kamu jadi warga Malaysia dan mendengar isu ini, jujur saja, reaksi pertama kamu apa? Percaya begitu saja atau justru curiga? Isunya apa dia? Isunya tuduhan Perdana Menteri mengatakan bahawa kita memaki hamun dan pembaikan biadab, termasuk pendang. Jadi itu suatu benda yang saya rasa tidak parliamentarian. Ya, jadi setuju. minta petua daripada Tak pernah kami buat macam tu. jangan gunakan peluang ni untuk menentang. Terima kasih petua. Sabarlah. Tuan Sri Speaker, Peraturan Dewan 36 sebab sebut nama saya tadi pendang. Saya bagi tahu sebab kami ambil kenyataan ini, kenyataan daripada Polis Indonesia yang mengatakan 5.207 hektar ni daripada Malaysia dimasuk kepada, bukan kami. Bila dibangkitkan, kami tanyalah. Kami tak pernah maki pun. Saya sebut dalam Dewan itu hari. Kami tak pernah maki yang Mak Berhormat sambut. Baik. Tuduhannya. Kami tanya, jawab yalah. Nasir dia betul. Mengatakan kami menggunakan Islam, busuk, jahat. Ini apa sebagai seorang Perdana Menteri ini? Pendang cukup. Yang disebut Semua pengkhianatan. duduk. Dah tanya, dah jawab. Sekarang tengah jawab. Kapal semua duduk. Hari itu semasa pendang bangkit, saya sudah bangkit standing order. Saya sudah bagi tahu itu fake news. Saya minta pendang tarik balik, hari itu dia tak tarik balik. Mana boleh bawa fake news masuk parlimen. Dia bukan tanya hari itu, dia buat tuduhan. Dia buat tuduhan. Pendang duduk. Saya tak mau layan dua belah pihak. Saya nak bagi PM teruskan dan landing terus. Tan Sri betul. Tan Sri, peraturan masyarakat kena adres Tan Sri 36.4, 36.6. Yang Amat Berhormat kata pembangkang biadab termasuk pendang. Is that proper dalam Dewan ini? Yang itu kena rule yang Muhammad. It's okay ya. Tan Sri betul. Saya kata ada kenyataan biadab, ada kenyataan yang menuduh saya khianat kepada negara. Ini yang kita kena betulkan. Ya. Pegawai-pegawai kita Yang Mak Berhormat Tambun, hari itu saya buat persoalan. Bukan saya Pendang hari itu Soalan yang biadab lah tu. Soalan yang biadab. Bila tak dapat Itulah maki hamun. Itulah benar. Tambun hari itu jawab. Itu soalan biadab dan maki hamun. Baik. Saya buat keputusan. Saya menganggap Tan Sri, PM dalam konteks Dewan yang menggunakan Tan Sri, penggunaan
kata-kata ungkapan pembangkang biadab. You allow Ya, that? PM pick up apa yang disebut di luar. Okey. Silakan terus PM. Tan Sri Ketua, Tan Sri, saya sebut di dalam Dewan. Duduklah pendang. Depan. Yang pendang. Tambun. Pendang. Depan. Duduklah. Bagi PM jawab lah. Bagi PM jawab. Bagi PM jawab. Penjilat, duduklah. Semua Apa yang penjilat tu? Dulu ingat. Kita ada tetamu, kita berpelajar sekolah, kita orang-orang asli. Tan Sri, saya minta hormat besut mereka balik tanpa- perkataan penjilat tu. Okey, duduk. Parliamentary tak Baik, boleh pakai listen. perkataan macam tu. Tan Sri Ketua, Besut. Tanpa. Siapa bangun lagi, saya Betul, suruh rehat. tapi dia pakai Siapa perkataan tanpa satu. Siapa bangun, saya suruh rehat. Okey. Namun disinilah ceritanya berubah drastis. Karena ketika tuduhan makin keras, fakta-fakta yang muncul justru tidak sejalan dengan narasi yang beredar. Sidang parlemen makin memanas, anggota saling menyelah, nada suara meninggi. Pihak oposisi bersikeras bahwa kekhawatiran mereka bersumber dari laporan media dan pernyataan pejabat Indonesia. Mereka menegaskan tidak berniat menghina siapapun, tapi merasa punya hak konstitusional untuk menuntut penjelasan resmi soal angka 5.207 hektar yang disebut-sebut hilang. Suasana bahkan sempat ricuh. Pimpinan Dewan berulang kali mengetuk palu. Di tengah tekanan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun akhirnya berdiri dan memberikan penjelasan langsung. Bantahannya tegas. Malaysia, kata Anwar, tidak pernah menyerahkan 5.207 hektar wilayah kepada Indonesia. Ia menyebut laporan yang beredar sebagai keliru dan menyesatkan. Menurut Anwar, apa yang terjadi bukan penyerahan wilayah, bukan pertukaran, dan bukan kesepakatan rahasia. Proses yang berlangsung adalah penegasan dan pemutakhiran batas negara yang sudah tertunda puluhan tahun sebagai bagian dari penyelesaian outstanding boundary problems. Proses ini dilakukan oleh tim teknis lintas lembaga, mulai dari ahli topografi, otoritas negara bagian, hingga unsur Kementerian Pertahanan. Semuanya bekerja berdasarkan perjanjian dan konvensi internasional lama seperti Traktat 1891 dan 1915 yang menjadi dasar hukum batas wilayah sejak era kolonial. Bukan keputusan politik mendadak dan bukan transaksi antar negara. Kalau menurut kamu, kenapa isu perbatasan seperti ini selalu gampang sekali dipolitisasi? PM tolong kalau habiskan landing. saya habiskan. Tan Sri Ketua menyatakan bahawa hal-hal yang menyentuh kepentingan negara, termasuk sempadan, haruslah dibincang cara berhemah. Saya tidak ada masalah mana-mana ahli pembangkang untuk bertanya, tetapi saya bantah keras tuduhan dan fitnah menyatakan kita khianat pada negara. Jadi yang sebaiknya, kerana saya telah bentangkan dengan fakta dan dengan peta, sebaiknya teliti semula. Ada bahagian yang belum dimuktamadkan, ada yang sudah. Akhirul kalam, Tan Sri Ketua, kita kena jaga. Hubungan kita dengan Indonesia sejak 1974 itu sangat baik. Gunjingan itu diteruskan di semua peringkat. Dan selalunya kerjasama di antara dua-dua pihak, pegawai serendah-rendahnya, sehinggalah Ketua Menteri dan Perdana Menteri dan kerajaan dengan kerajaan Indonesia sangat baik. Kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan menjatuhkan hukuman dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia yang berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat baik dan akrab di antara dua negara. Terima kasih. Kasus ini menjadi pengingat betapa sensitifnya isu perbatasan antar negara, terutama di kawasan yang memiliki strategi nilai. Transparansi, komunikasi publik yang jelas, dan akurasi informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap kedaulatan nasional. Hingga kini, proses pemutakhiran dan finalisasi peta perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terus berlanjut sebagai bagian dari upaya kedua negara untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.